Hatiku sesuatu terjadi Ya, shalom semuanya. Waktu saya doa tadi, suara saya kedengaran nggak ya? Suaranya? Nggak ada suara. Oh iya ya, maaf. Oke, mohon maaf ya. Ya. Shalom, selamat malam semuanya, Kak Rani, Kak Ardo, dan Kak Putri, Kak Billy, dan juga Kak Yogi. Ya, puji Tuhan malam hari ini
kita bisa kembali bertemu, ya kita bisa kembali bersekutu di malam hari ini. Saya percaya teman-teman semuanya merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang tadi sudah kita dengar. Ya, Shalom Kak Ardo dan Kak Putri, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Kak. Sehat, baik semuanya. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Baik, malam hari ini mungkin saya yang mengawali terlebih dahulu ya, tapi saya start video dulu. Ya, malam hari ini saya ingin membagikan sesuai dengan bacaan yang saya baca ya. Jadi saya itu kebetulan dalam satu hari itu membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sementara untuk yang di Perjanjian Baru, saya baru masuk di kitab Kolose. Nah, pada tadi siang, saya merenungkan ada sebuah ayat yang bagus sekali kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh ya. Itu dari kitab Kolose pasal 1, dari mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi ini yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Mungkin kalau teman-teman tidak berkeberatan, kalau bisa dibuka kitab Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12, kita sama-sama membacanya. Kalau tidak keberatan sih. Ya, kitab Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ya, kalau sudah, mari sama-sama. Oh ya, kitab Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Baca. Baik, kami akan membacanya. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Ya. Jadi pada malam hari ini saya ingin membagikan ayat ini. Ada 4 poin penting yang saya dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, dari ayat yang ke-9 ini, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus membagikan suratnya kepada jemaat di Kolose. Mereka berdoa agar supaya jemaat di Kolose ini mereka bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dengan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan pekerjaan-pekerjaan yang pelayanan kita atau dalam kehidupan kita
kita harus berbuah, karena orang akan melihat buah daripada kehidupan kita. Orang tidak akan menilai kita dari ucapan kita, orang tidak akan menilai kita dari kata-kata, ya, tetapi orang akan melihat kita dari perbuatan, dari tindakan kita, ya termasuk perkataan kita juga sih, itu juga dinilai juga. Tetapi kadang kan orang ada yang berteori, tetapi hanya sebatas teori, tetapi tidak melakukannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi, Rasul Paulus berdoa buat jemaat di Korintus agar mereka itu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, sama seperti saya waktu tahun 2021 saya menjalani pemulihan dari sakit asam lambung. Saya betul-betul merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa selama saya menjalani sakit tersebut, ya. Karena sakit tersebut buat saya luar biasa sakitnya, tapi ketika saya berdoa bersama dengan Ibu Lydia, kami selalu ada kekuatan baru. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, khususnya buat saya, ya. Dan tekun, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Artinya kalau saat ini kita ada dalam pergumulan, ya kita harus tekun dan sabar. Kalau saat ini kita sedang diproses, kita harus tekun dan sabar. Karena apa? Karena di ayat yang terakhir itu, yang keempat, kita akan mengucap syukur bahwa kita ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Artinya, kita bersyukur bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah tercatat di dalam kitab kehidupan yang akan nanti masuk bersama-sama di dalam kerajaan terang. Apa itu kerajaan terang? Kerajaan terang itu adalah kerajaan surga. Jadi itu yang saya dapat pada malam hari ini, yang saya garis bawahi 4 poin itu. Yang pertama yaitu kita harus punya hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Orang ingin mengetahui kehendak Tuhan, tentu dia harus meminta Roh Kudus untuk memberikan dia hikmat agar dia mengetahui kehendak Tuhan. Tidak bisa manusia mengandalkan akal pikirannya yang terbatas untuk mengetahui kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus berbuah dalam segala pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, entah dalam pelayanan atau mungkin pekerjaan di kantor atau di sekolah dan lain sebagainya, kita harus punya buah. Yang ketiga, kita diberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan yang keempat, kita harus mengucap syukur bahwa kita ini sudah diselamatkan. Kita bukan hanya diberikan kemenangan, tetapi kita ini adalah bagian dari warga kerajaan Allah, ya. Itu luar biasa sekali. Saya pernah baca di Injil, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya yang mereka baru diutus, ya, mereka kembali dan mereka bilang mereka mengusir setan dan lain sebagainya, tapi Tuhan bilang ya ya itu bagus, tapi lebih bagus lagi, lebih senang lagi kalau namamu itu tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu yang lebih penting, karena apapun usaha dan pelayanan kita kalau itu tidak ada hasilnya dan kita sudah bersusah payah tapi nama kita nggak tertulis dalam kitab kehidupan, aduh sayang sekali, ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh melakukan segala apa yang sudah Tuhan firmankan, seperti firman pada malam hari ini dari kitab Kolose. Itu mungkin yang saya ingin bagikan. Mungkin Ibu Lydia ingin menambahkan, silakan Ibu Lydia. Ya, terima kasih Pak Mari untuk waktunya. Ya. Ya, salam semuanya. Saya mau berbagi sharing sedikit, ya, dari yang saya baca dan dari satunya dari apa yang saya dapatin udah lama, ya, sebelum pas pandemi mulai gitu. Saya mau bagikan lagi. Jadi waktu pandemi baru mau mulai, mungkin teman-teman yang dulu pernah bergabung awal-awal sudah pernah dengar, ya. Saya tuh dapat rema tentang sahabat. Jadi saya nggak tahu kayak itu terus gitu.
ada sabat itu termasuk 10 hukum Taurat ya. Nah, terus juga di Perjanjian Baru Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, di situ saya bertanya kenapa ya kok sekarang kayak nggak istirahat gitu. Padahal Tuhan bilang 6 hari kita dikasih waktu 7 hari. Nah, 1 hari itu untuk kita istirahat. Artinya tubuh kita itu benar-benar butuh istirahat. Nah, saat kita istirahat, otomatis apa yang misalnya keletihan tubuh kita selama seminggu itu diperbaharui, terus imun tubuh kita itu juga diganti yang baru. Mungkin itu ya apa yang mau saya bagikan tentang yang Sabat ini. Nah, terus kan ternyata pandemi COVID ini berhubungan juga dengan imun ya. Terus saya berpikir-pikir lagi, apa mungkin kita harus beristirahat, kita tunduk sama Tuhan bahwa memang tubuh kita itu harus istirahat. Kita dengar-dengaran gitu sama Tuhan. Mungkin itu aja sharingnya tentang Sabat, bahwa tubuh kita juga perlu istirahat. Nah, kalau yang saya dapat dari pembacaan hari ini ya, itu tadi saya baca dari Matius 13 ayat 24 sampai yang ke 30, tetapi penjelasannya itu ada di Matius 13 ayat yang ke-36 sampai 43. Itu tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, ternyata ini juga membahas tentang akhir zaman ya. Bahwasanya Tuhan Yesus menaburkan benih yang baik, yaitu adalah anak-anak terang, tetapi dari sisi iblis juga menaburkan benih yang jahat yang disebut dengan lalang. Nah, kita di dunia ini ada anak-anak terang, tapi juga ada anak-anak yang ditaburkan sama iblis. Nah, kita harus berjaga-jaga, harus hati-hati, jangan sampai kita itu dipengaruhi gitu, sehingga kita melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh utusan-utusan iblis ini ya. Jangan sampai terpengaruh, karena pada akhirnya di situ ayat yang ke-43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi mungkin yang hari Selasa kemarin ya, saya sempat berdoa juga, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bertahan, berdiri teguh di dalam jalan kebenaran. Jangan sampai ditipu gitu sama iblis, karena banyak sekali seperti saat ini ya, pandemi, dikekang ketakutan, kecemasan. Nah, saat kita takut itu biasanya kadangkala kita mengambil langkah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, siapa yang mengasihi nyawanya malah akan kehilangan nyawanya. Jadi sebaiknya sebagai orang percaya, orang yang beriman sama Tuhan, jangan sampai ketakutan itu membuat kita jadi lemah imannya, tapi tetap percaya sama Tuhan, tetap memegang teguh firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan di Alkitab itu kita harus pegang sungguh-sungguh dan kita lakukan. Mungkin itu sharing dari saya. Jadi mari kita mulai membaca Alkitab, dan kita itu benar-benar kayak kalau bisa tuh terukir gitu ya dalam hati kita, karena kita kan sering lupa ya, banyak lupanya manusia itu, makanya kita harus sering-sering merenungkan sehingga kita tahu betul-betul mana firman Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Apalagi tambah sedikit ya Pak Marin. Iya. Apalagi sekarang ini misalnya kita lihat di YouTube, banyak banget kayak kesombongan-kesombongan yang ditampilkan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan juga kadang ingin gitu ikut seperti itu. Padahal kalau di firman Tuhan tuh cukup, kita harus berkata cukup gitu. Kesombongan itu bukan berasal dari Tuhan, apalagi yang berlebih-lebihan begitu. Mungkin itu aja ya. Iya. Nanti waktunya. Iya, baik. Terima kasih, terima Bu kasih, Pak. Lydia, untuk sharingnya pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya, tadi kalau yang pertama, kita beristirahat ya. Artinya Tuhan sudah menciptakan manusia pada hari yang ke-6,
dan di hari yang ketujuh Tuhan sendiri beristirahat. Nah, hendaknya kita juga punya waktu 1 hari untuk beristirahat, ya, karena tubuh kita ini juga butuh istirahat yang cukup, ya, karena Tuhan sudah menciptakan kita itu spesial. Saya pernah membaca di kitab Mazmur bahwa Tuhan menenun kita itu luar biasa. Jadi kita ini anak-anak Tuhan yang ditenun, yang diciptakan dengan luar biasa, ya. Kalau saya bahkan percaya bahwa imun kita juga itu luar biasa. Tapi terkadang kita sendiri yang salah mempergunakan tubuh kita, ya, kita mungkin over dosis kerjanya, atau mungkin kita terlalu sibuk dengan berbagai hal sehingga kita lupa beristirahat, terus suka begadang, ya, seperti saya dulu suka begadang, terus tidurnya malam-malam larut-larut gitu. Nah, itu justru malah membuat tubuh kita tidak sehat, ya. Tapi dengan adanya beristirahat ini kita menjadi menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Kita kalau tidur malam aja itu sebenarnya itu saya pernah membaca di sebuah jurnal bahwa imun kita itu di dikuatkan kalau kita tidur malamnya teratur, ya, tidur cepat dan bangun pagi gitu. Itu saya pernah baca di jurnal kesehatan, ya, bahwa tidur malam itu sangat penting sekali untuk meningkatkan imun kita. Jadi segala sesuatu itu Tuhan pasti buat itu luar biasa buat kita, ya. Cuman kadang kita sebagai manusia saja yang belum, makanya itu tadi saya bilang kita harus punya hikmat, ya. Hikmat itu dari Tuhan itu untuk memberikan kita hikmat agar kita mengerti cara mempergunakan segala sesuatu, cara melakukan segala sesuatu itu dengan benar seperti apa yang Tuhan mau. Ya, terima kasih Bu Lydia. Sekarang silakan mungkin dari teman-teman ada yang berbagi. Dari Kak Billy mungkin nih, boleh silakan Kak Billy. Shalom. Halo Kak Billy. Mungkin saya ingin berbagi tentang hari ini saya itu gimana ya, badannya terasa nggak enak kan. Tadi pagi aja pas bangun pagi kayak badan itu udah terasa letih, terasa lemah gitu. Terus kepalanya kok sakit sekali dan nafsu makan nggak ada sama sekali. Terus saya cuma pengennya berbaring aja, tidur terus karena saking nggak bisa mau berdiri, kayak capek banget. Iya Kak. Tapi pas udah sekitar jam sebelumnya karena yang saya tahu kan, misalnya kalau orang kan lagi demam terus kan dia kan panas, kalau kita BAB katanya panas itu bisa keluar kan. Nah, terus sebelum itu kan saya kan mau ke WC tapi kok nggak bisa, itu kok nggak bisa terus keluar. Terus saya memaksakan diri buat makan. Saya berdoa, Tuhan, saya makan ini walaupun cuma sedikit, pasti sesuatu akan terjadi. Pas
saya makan tadi pas di sendok ketiga saya itu langsung ke WC. Saya langsung ke WC. Saya langsung rasa pengen BAB dan langsung keluar. Jadi saya langsung, oh thanks God. Ternyata dengan hikmat yang engkau berikan, tadi saya memaksakan diri buat makan, ternyata saya bersyukur sekali saya tadi bisa BAB. Iya, langsung itu demamnya itu bisa keluar. Langsung kayak plong rasanya. Terus saya minum obat, langsung juga berkeringat gitu. Jadi udah terasa enakan. Karena juga pas tadi sebelum itu semua saya pikir Tuhan ini hari Kamis loh, sebentar ada ibadah, gimana kalau saya begini terus, nggak enak sekali badannya, kayaknya nggak bisa deh mau masuk ibadah, kan nggak enak kalau misalnya kepala itu terasa berat sekali, sakit kepala. Tapi puji Tuhan sekarang udah agak mendingan, Tuhan, ya. nggak kayak yang tadi sih. Kalau sekarang udah mendingan, udah nggak berat banget kepalanya ini dirasa. Tuhan. Dan yang kedua, saya pengen sharing beberapa waktu yang lalu saya belajar lagi tentang bagaimana yang hukum kasih itu, Ya. tentang mengasihi sesama manusia. Ya. Dan ternyata yang saya dapati kan itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan Ya. yang kedua yang hukum sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Ya. ternyata pas saya nggak sengaja itu saya di Google, ternyata saya dapat loh di kitab Yohanes ada tertulis juga kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi Allahmu. Jadi pada intinya ketika kita mengasihi Allah, kita mengasihi manusia, kita mengasihi manusia itu juga berarti sama seperti bagaimana cara kita mengasihi Allah. Nah, jadi di sini saya belajar ternyata oh berarti sama cara mengasihi Allah itu dan manusia berarti sama. Enggak. Walaupun secara kita yang sering ibadah mendekat sama Tuhan, pasti kita merasa yang harus kita kasih itu Allah kan, Tuhan. Tapi ternyata di Alkitab mengatakan mengasihi Allah sama seperti mengasihi manusia. Mungkin itu aja yang saya bisa sharing hari ini. Iya, baik. Terima kasih Kak Billy. Kak Billy kalau mau coba misalnya demamnya, ya mudah-mudahan sudah tidak bertambah. Tapi kalau besok-besok masih demam, coba resepnya Kak Rani itu. Katanya makan sup RW. Katanya itu bisa nurunin demam. Ya dicoba aja kalau biasanya di ya sup RW, tapi yang supnya ya, bukan RW-nya ya. Bukan RT. Biasanya kan ada supnya itu, kuah-kuahnya itu, nah dimakan panas-panas, nah itu bisa mengeluarkan keringat dan bisa menurunkan demam. Ya, coba dicoba aja Kak Billy. Kalau sekarang sih demam udah puji Tuhan udah enggak. Tinggal tinggal sedikit pilek, sedikit batuk sama kepala aja ini. Kalau demam udah enggak. Oh ya, oke. Ya, oke. Ya mudah-mudahan
pilek sama batuknya juga apa ya, sembuh malam ini ya. Besok sudah sehat kembali, sudah bisa beraktivitas kembali. Ya, terima kasih sharingnya Kak Billy. Tadi yang Kak Billy katakan yang kedua itu betul ya. Saya pernah bagikan renungannya juga di grup bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, ya caranya dengan mengasihi sesama kita. Ada ayatnya saya baca ya, dari ini saya buka 1 Yohanes. Ya, atau Kak Billy di situ ada Alkitab Kak Billy? Enggak. Oh ya, udah saya bacakan buat Kak Billy ya. Ya, ayatnya dari 1 Yohanes 4 ayat 20, di sana dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, kalau kita selama ini berpikir, saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, ya. Kemudian saya ingin melayani, semua pelayanan diambil, ya. Kemudian saya gerejanya bukan hanya 1 kali, tapi pagi, siang, sore ya. Kita seperti maha hadir di gereja ya. Seakan-akan kita ingin mengasihi Tuhan dengan cara seperti itu. Kemudian memberikan persembahan yang banyak. Kalau persepuluhan itu memang wajib ya. Dan lain sebagainya. Kita melakukan rutinitas semuanya itu. Tetapi kalau kita tidak mengasihi orang, itu sama aja bohong. Ya, itu sama aja tidak berguna. Nah, justru cara kita mengasihi Tuhan itu adalah seperti Tuhan Yesus waktu ada di dunia. Dia mengasihi orang miskin, dia menyembuhkan orang yang sakit, ya, membangkitkan orang yang mati. Seperti itulah kita. Kita harusnya menjadi saluran berkat buat orang lain. Misalnya ada yang sakit, kita doakan, ya, atau kita kalau ada berkat, kita bawain buah-buahan, misalnya begitu Kak Billy ya. Atau misalnya ada yang sedang kekurangan, ya, kita ada berkat lebih, kita bantu. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah cara kita melihat Tuhan Yesus di dunia itu, yaitu kita melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, ya. Saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus kepada pertanyaan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Simon Petrus berkata, Tuhan Yesus yang bertanya kepada Simon Petrus ya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Nah, Petrus bilang, iya. Yang kedua, terus, apakah kamu mengasihi aku? Iya. Yang ketiga lagi, terus, apakah kamu mengasihi aku? Iya, Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa jawab Tuhan Yesus selanjutnya? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, gembalakanlah domba-dombaku ini artinya luas ya. Kita harus menjadi berkat buat orang lain melalui hidup kita. Kita kan sudah diselamatkan. Ya, mari kita menjadi saluran untuk menyelamatkan orang lain supaya mereka juga percaya sama Tuhan Yesus. Kita mengembalakan mereka, ya, kita menuntun mereka seperti gembala agung kita Tuhan Yesus, ya, itulah tugas kita ya. Makanya ada amanat agung ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Dan itulah perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. Kita mengasihi sesama dan kita juga harus menjadi saluran berkat untuk sesama kita ya. Bukan hanya berkat jasmani ya, berkat rohani itu seperti itu. Jadi yang Kak Billy jelaskan itu betul sekali Kak. Itu jempol buat Kak Billy. Jadi itulah mengasihi. Jadi kalau orang bilang saya mengasihi Tuhan tapi dia masih benci saudaranya, misalnya adiknya atau kakaknya, berarti dia bohong ya. Saya mengasihi Tuhan tapi dia selama tetangganya, bohong ya, berarti dia. Atau saya mengasihi Tuhan tapi dia benci sama mertuanya, nah itu bohong ya. Sama seperti saya dulu dengan mertua saya,
kan konflik ya, tapi puji Tuhan waktu tahun 2019 saya mengampuni beliau. Nah, jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita masih menyimpan akar pahit, menyimpan kekecewaan sama orang, ya kita selesaikan. Ya, kalau tidak kita bohong, ya kita tipu aja, itu dusta. Itu firman Tuhan ya, bukan firmannya Mario, bukan ya. Itu firman Tuhan yang berkata demikian. Terima kasih Kak Billy untuk sharingnya malam hari ini. Sekarang saya rindu mau mendengar sharing dari Kak Yogi, atau mungkin Kak Yogi ingin bertanya, atau ada yang ingin di-sharingkan, atau ada yang ingin mungkin pergumulan. Silakan Kak Yogi, boleh dibagi bersama-sama dengan kita. Nggak usah malu-malu Kak Yogi. Shalom Kak Yogi. Mungkin mic-nya bisa dinyalain Kak Yogi. Ada yang ingin dibagikan dengan kita? Atau tadi itu yang Kak Yogi baca dari kitab Pengkhotbah. Bisa di-sharingkan dengan kita mungkin Kak. Tidak ada. Ya, jadi tapi saya tadi ini ya, waktu Kak Yogi kan sempat bilang bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan itu tadi yang seperti Kak Yogi tanyakan ke saya, ya, merenungkan itu artinya firman itu bukan kita baca aja, ya, kita nggak sekedar membaca. Sebelum kita membaca firman itu, pertama kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga mata rohani kita dicelikkan. Apa yang kita tidak pahami dari firman itu dibukakan oleh Tuhan sehingga kita paham. Ya, jadi merenungkan itu seperti apa? Kita membaca, misalnya di situ ada ayatnya yang seperti tadi itu ya, kalau kamu nggak mengasihi saudaramu, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan? Nah, direnungkan, dipikirkan. Oh iya juga ya, saya mengasihi Tuhan, tapi saya membenci saudara saya. Firman Tuhan bilang ini nggak boleh. Saya berdusta namanya. Nah, itu namanya merenungkan, Kak. Nah, kalau Kak Yogi merenungkan, ya seperti itu, tapi minta tuntunan Tuhan. Bahkan kalau Kak Yogi itu merenungkan dengan sungguh-sungguh, ya, saya sering kali merenungkan firman Tuhan, apalagi kalau saya membaca kitab Mazmur. Di sana itu saya merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan seperti apa? Saya menangis membaca kitab Mazmur itu, saya menangis melihat betapa Daud itu sangat mengasihi Tuhan. Saya begitu menangis, ternyata oh Tuhan itu mengasihi saya sama seperti Tuhan mengasihi Daud. Jadi kalau kita sudah merenungkan firman itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tuntunan daripada Roh Kudus, kita akan merasakan sesuatu itu luar biasa. Tapi ingat, jangan hanya sampai direnungkan aja, tapi dilakukan. Makanya kalau kita saya tuh tertarik dalam satu minggu itu ada satu tema yang saya baca. Misalnya minggu ini temanya tentang jangan iri hati. Ya, saya usahakan minggu ini saya belajar tentang jangan iri hati. Saya gali terus ya tentang apa itu iri hati, bagaimana supaya tidak iri hati, dan saya minta kekuatan Tuhan untuk saya bisa melakukannya di dalam kehidupan saya supaya tidak iri hati. Kalau belum berhasil, coba lagi sampai berhasil. Nanti firman itu malah kita akan ingat karena kita mengalami sendiri ya. Learning by doing, atau artinya belajar dari melakukan firman itu. Itulah artinya merenungkan firman itu. Begitu Kak Yogi ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Kak Yogi. Tetap semangat Kak Yogi membaca firman Tuhan dan tetap menjadi berkat buat orang-orang di sekitar Kak Yogi, buat sesama. Oke, terima kasih Kak Yogi. Sekarang kita ke Kak Putri sama Kak Ardo. Silakan Kak Putri dan Kak Ardo. Shalom Kak Putri, shalom Kak Ardo. Ya, shalom Kak. Ya, shalom Kak. Silakan Kak. Ya, terima kasih buat waktunya. Sepertinya kalau minggu ini mungkin saya belum ini ya,
belum sedang mempelajari sesuatu soalnya. Jadi sekitar beberapa hari yang lalu begitu saya Tuhan bertanya begitu, dari seluruh tokoh di Alkitab siapa yang kamu rindukan untuk belajar dari dia begitu. Tiba-tiba terbesit di kepala saya itu adalah Daud. Saya bilang gitu. Saya bilang Daud gitu. Kenapa kamu mau belajar tentang Daud begitu? Semua tokoh di Alkitab itu baik, sangat baik, memberikan contoh yang baik. Dari setiap pembelajaran hidup mereka selalu ada pembelajaran baru. Sekalipun kita sudah membaca contoh, kita membaca tentang Abraham berkali-kali, tapi kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru. Dan saat saya bilang Daud begitu, kenapa gitu? Saya ingin bisa menyenangkan Tuhan. Saya tahu semua tokoh Alkitab itu menyenangkan, mereka semua menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan mereka. Tapi saya ingin belajar seperti Daud, menjadi seorang penyembah, menjadi seorang yang benar-benar intinya saya mau belajar seperti Daud gitu. Saya tahu saat saya mempelajari Abraham, saat saya mempelajari Paulus, dari setiap mereka saya akan belajar sesuatu yang baru lagi setiap hari. Tapi saya ingin belajar tentang Daud, Tuhan. Saya bilang begitu. Tolong berikan saya hikmat untuk lebih mengerti, lebih memahami tentang Daud. Jadi saya ingin mengupas tuntas dengan Daud, tentang Daud dari masa dia kecil sampai akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa. Dan kemudian saya juga saat tadi Kak Mario baca tentang Kolose begitu, saya diingatkan Tuhan di Kolose 1 ayat yang ke-23. 23. Iya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Dan itu menjadi penguat saya begitu beberapa hari ini. Oh iya, begitu di tengah goncangan yang cukup besar, di tengah kita keadaan yang seperti ini, tapi Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada saya untuk tidak mudah goyah begitu ya. Jadi harus tetap berpengharapan pada Tuhan. Ini adalah bertekun dalam iman. Ya, teguh pokoknya dalam pengharapan, tetap harus teguh. Ya, mungkin karena kedagingan kita suka gini ya. Oh, aduh, kenapa sih harus di sekeliling kita kok banyak yang kena COVID? Nah, bener kan? Bener kan? Kadang kita menyalahkan pemerintah begitu. Kenapa sih harus diizinkan begini dan begitu? Jadinya kan begini lagi. Begitu. Tapi di situ saya harus belajar untuk apapun keadaan, apapun yang pemerintah lakukan, apapun yang segala keputusan yang mereka lakukan, itu Tuhan tetap akan melindungi kita kok. Tuhan tetap akan menjagai kita kok, selama kita memang punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan, kita punya iman yang benar di dalam Tuhan. Dan dalam segala permasalahan apapun yang kita alami, dan memang saya merasakan bahwa pergumulan yang saya dan Kak Ardo alami saat ini benar-benar menempa kami, sehingga supaya tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan. Dan hampir 3 tahun ini ya, saya hampir 3 tahun ini benar-benar merasakan ternyata belajar untuk menjadi seperti Paulus ya, yang sangat-sangat beriman, yang sangat-sangat teguh di dalam Tuhan. Dia berputar 180 derajat dalam waktu hanya berapa hari begitu. Kemudian seperti Daud yang dia bisa nggak mundur di hadapan Goliat, itu ternyata wah Tuhan, sangat-sangat susah. Saya bilang benar-benar saya susah gitu.
sebagai manusia saya benar-benar kesulitan gitu. Susah sekali memiliki iman yang seperti itu. Tapi kembali Tuhan mengatakan bahwa ayo kamu harus teguh, kamu harus tetap dalam pengharapan, kamu harus percaya dengan semua firman yang aku katakan di Alkitab. Kamu harus percaya, kamu harus yakini. Dan itu menjadi pendorong buat saya untuk oke, saat saya jatuh, saya minta ampun sama Tuhan, bangkit lagi, coba lagi. Seperti itu terus yang saya lakukan. Tiba-tiba mungkin satu hari gitu, kami, aduh kenapa begini ya gitu. Terus, aduh kok nggak sesuai ekspektasi ya. Saya langsung minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta ampun, maaf. Aku tadi banyak bertanya kenapa begini, kemana begitu. Aku mau kembali lagi pengharapan dalam Tuhan. Dan Tuhan itu tidak akan pernah bosan kok kalau seandainya kita melakukan kesalahan, terus kita minta maaf di hadapan Tuhan. Tuhan nggak mungkin, kamu udah ngelakuin itu berkali-kali lah, kamu pembohong gitu. Selama kita ada niat tulus, selama benar-benar Tuhan, aku mau belajar lagi. Benar-benar kita tunjukin kalau kita mau belajar lagi, Tuhan juga akan senang-senang. Tuhan akan dengan senang hati menerima kita, sama seperti si bungsu sudah menghabiskan semua harta warisan. Dia niatnya pulang ke rumah bapaknya pengen jadi seorang pegawai, tapi ternyata dia tetap diterima sebagai seorang anak, bahkan diberikan jubah yang indah, dibuatkan pesta yang sangat luar biasa, ya. Apalagi kita begitu. Jadi itu menjadi penyemangat buat saya. Terima kasih Kak Mario, terima kasih Kak Lydia, terima kasih juga Kak Billy Sama-sama. semangatnya begitu. Jadi saya sangat-sangat terberkati dengan mendengarkan kesaksian kakak-kakak sekalian. Itu menjadi kalau lembu biar bisa jalan dipecut kali ya. Jadi pemecut saya gitu, pemecut saya buat aku harus saya ya seperti Alkitab katakan, kita harus saling berlomba, tapi bukan saling menjatuhkan ya, bukan menjatuhkan. Yeah. Oh, Kak Mario begini harus dijatuhkan, bukan. Tapi kita harus saling berlomba dalam iman. Oh, Kak Mario bisa seteguh itu, saya juga pasti bisa. Oh, Kak Billy bisa begitu besar pengharapan sama Tuhan. Oh, saya juga pasti bisa. Jadi saling bagi saya anak Tuhan itu harus saling apa? Saling menguatkan, saling mengingatkan, dan yang nggak boleh adalah saingan yang nggak sehat itu jangan sampai, karena saya lihat banyak anak Tuhan yang suka mungkin tersaingi saat loh kok dia bisa kayak gitu sih, terus akhirnya tersaingi begitu. Itu yang nggak mau Tuhan nggak mau itu terjadi kepada anak-anaknya. Terima kasih buat kakak-kakak sekalian, terima kasih buat penyemangatnya. Kita saling dukung doa satu sama lain. Terima kasih. Selamat malam. Kak Putri? Ya. Iya. Bagaimana kabarnya minggu ini, Kak Putri bersama Kak Aryo? Puji Tuhan, Kak. Baik. Aduh, maaf sekali kami. Saya tuh benar-benar sampai kadang tuh gede-gede sendiri. Aduh, ini kok waktunya ini ya tabrak semua ya gitu, sampai ditanya juga kemarin bersama orang gereja begitu. Ini bisa rutin. Aduh, saya mohon maaf Ibu Gembala, saya mungkin harus berbagi ya Bu, karena memang hari Selasa itu ada doa. Mungkin saat ini saya bisa izin, tapi saya juga harus ada di sana juga. Tapi puji Tuhan, saya merasa minggu-minggu ini minggu-minggu yang jujur saya banyak dipertanyakan Tuhan begitu. Ayo kapan kamu begini, ayo kapan kamu begitu, kapan kamu begini begitu. Terkadang saya cuma setiap pagi itu bangun, penyembahan gitu, saya baca firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya nggak tahu deh hari ini mau ngapain. Beneran saya bener-bener nggak tahu. Tapi saya mau belajar untuk ini. Saya mau belajar lagi untuk mengenal Tuhan. Makanya Tuhan minggu ini saya dipertanyakan, tokoh siapa yang pengen kamu pelajari? Tokoh siapa yang pengen kamu contoh gitu? Terus kalau saya bilang semua tokoh itu ada, saya akhirnya bilang ya Daud itu menjadi, saat saya bertanya kenapa kamu ingin menjadi seperti Daud, saya ingin menjadi seorang penyembah. Saya ingin menjadi seorang penyembah. Saya tahu semua tokoh itu baik, tapi saya ingin menjadi seorang penyembah. Dan kami mengucap syukur, beberapa jemaat kami ada yang positif Omikron, tapi puji Tuhan luar biasa, kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin.
ini yang saya syukuri ya di tengah jemaat yang tergempur juga akhirnya, tapi benar-benar kami, saya dan Kak Ardi tetap dalam perlindungan Tuhan gitu, sekalipun kami yang melayani juga di gereja, tapi puji Tuhan Tuhan tidak mengizinkan kami. Saya berharap tidak mengizinkan untuk seterusnya ya, tapi saya bilang belum mengizinkan berarti kan ada kemungkinan untuk kena, tapi saya perkatakan Tuhan tidak mengizinkan kami untuk terkena Omikron gitu. Semoga saya dan keluarga juga tetap sehat. Saya juga berharap teman-teman juga dalam tetap sehat ya gitu. Juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Begitu mungkin Kak Mario. Amin. Iya, kalau bisnisnya bagaimana nih Kak Putri? Untuk saat ini kami baru ngumpulin dana, Kak. Kami Oh baru iya. mengumpulkan dana, ada apa ya? Kami ada sebuah akun begitu, akun yang itu sedang kami jual begitu. Dan ini sedang ya kalau memang Tuhan berkehendak, akun itu bisa kami jual dan kami bisa membuat sebuah usaha yang baru. Kami harap seperti itu, dan usaha seperti apa masih dalam pergumulan. Masih bergumul, benar-benar bergumul apakah tetap ada di bidang makanan atau memang Tuhan mengizinkan bidang yang lain. Yang penting ikut Tuhan aja deh, Kak. Karena apa ya? Pilihan Tuhan tuh jauh lebih baik. Mungkin kalau saya mau maksa, lah ini kan Kak Ardo sudah ini jago di bidang memasak, masa iya kami harus banting setir ke bidang lain. Tapi kalau Tuhan mengatakan kamu harus ada di bidang ini, ya kita ngikut Tuhan. Pasti Tuhan punya cerita tersendiri nanti saat kami ada di bidang ini. Oke Kak, iya baik. Dan Mungkin kalau dari Kak Ardo ada tambahan Kak Putri? Nggak ada Kak katanya. Oh gitu. iya. Dan minta dukungan doa ya untuk tetap untuk Iya, baik. keluarga kami. Iya. Ya, doa semoga ada pemulihan. Amin. Amin. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Kak Putri dan Kak Ardo. Betul sekali. Tadi kalau Kak Putri bilang kita saling menguatkan satu sama yang lain, ya sama seperti firman Tuhan di kitab Amsal ya. Ini saya baru buka Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya kita di sini tuh saling menajamkan atau menguatkan. Ya, jadi mungkin ada yang punya pergumulan, kemudian ada yang berbagi, sudah pernah mengalami pergumulan yang sama, dia akan berbagi, oh seperti ini solusinya, kemudian kita bawa dalam doa. Jadi seperti itulah tujuan daripada sebenarnya kita bersekutu seperti itu. Dan berbicara mengenai Daud, ya ini saya nggak maksud promo ya, enggak ya. Kebetulan di gereja saya juga itu ada namanya nama acaranya program ya, bukan acara. Iya sama aja sih sebenarnya. Namanya namanya Pondok Daud. Jadi Pondok Daud itu dia spesial khusus hanya untuk praise and worship ya. Praise and worship sama doa. Dan dulu waktu sempat kemarin onsite ya, tapi karena ada Omikron, akhirnya dibikin online lagi. Kalau online-nya itu jalan terus ya di YouTube live-nya ya. Tapi kalau onsite itu 24 jam. Itu ada penyembahan pujian di gereja itu online-nya 24 jam, onsite-nya 24 jam. Tapi sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, onsite-nya dibatasi cuma sampai jam 9 ya. Nah, jadi waktu saya waktu ada onsite-nya itu setiap kita datang kita masuk jadi ada yang sudah di depan ya, mereka punya tugas itu setiap 1 jam sekali ada yang bertugas gitu yang memimpin praise and worship. Jadi kita datang itu kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan ya, kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi nama itunya acaranya tuh Pondok Daud. Nah, seperti itu. Karena kalau kita baca, Kak Putri pasti sudah pernah baca bahwa Daud itu mendirikan kemah ya, pondok Daudnya untuk dia memuji dan menyembah Tuhan ya. Dan Daud itu orang yang paling senang sekali memuji Tuhan. Bahkan
sampai memuji Tuhan seperti dibilang sampai seperti orang gila ya. Dia memuji Tuhan luar biasa, itu benar-benar, makanya Tuhan itu sangat menyayangi Daud karena dia memang hatinya betul-betul ingin memuji, menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menjadi luar biasa. Jadi buat Kak Putri dan Kak Arko yang punya kerinduan untuk menjadi penyembah Tuhan, ya tetap semangat Kak, tetap tangkap terus firman Tuhan, rema-rema firman, apalagi sedang mendalami tentang Daud. Semoga lewat apa yang Kak Putri dan Kak Ardo dapatkan ini bisa lebih terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi ya, bukan hanya di gereja tetapi di luar gereja ya, dimanapun Tuhan mau pakai, Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih ya untuk Kak Putri dan Kak Ardo untuk malam hari ini. Nah, sekarang kita ke Kak Rani. Mungkin sekalian Kak Rani ini di chat ini bisa Kak Rani bantu jawab nanti ya. Pak, izin tanya, sebenarnya saya bisa jawab, tapi coba Kak Rani, iya, maksudnya yang lain juga bisa menanggapi. Ini ada pertanyaan dari Kak Yogi. Pak, izin tanya, apakah kita sekarang sudah menjadi manusia yang baru, dalam tanda kurung, lahir baru? Kenapa manusia zaman sekarang malah membuat kejahatan? Nah, itu. Mungkin Kak Rani bisa menanggapi, dan setelah itu baru Kak Rani bersharing. Silakan Kak Rani. Salam, selamat malam. Ya. Iya, makasih. Aku jawab dulu ya. Jadi, Iya, Kak. apakah kita sekarang sudah menjadi manusia yang baru atau lahir baru? Kenapa manusia zaman sekarang malah membuat kejahatan? Begini, ini saya manggilnya Pak atau Kak Yogi? Kak Yogi aja, karena masih muda sih, masih kuliah Kak Rani. Gitu. Ya, jadi begini Kak Yogi, ketika kita tahu bahwa keberadaan kita ini manusia, sejak Adam dan Hawa ada kejadian ya, di Kejadian 3 jatuh dalam dosa, semua manusia itu sudah berbuat dosa. Dan ketika manusia melakukan berbagai upaya, baik itu dia melakukan berpuasa, berbuat baik, ada yang memberi amal, ada yang memberikan persembahan, ada yang memberikan korban bakaran. Itu adalah upaya-upaya manusia, dan itu semua tidak akan bisa mencapai kepada kekudusan Tuhan. Kita tidak akan bisa, bagaimanapun kita tidak akan bisa untuk mempunyai hubungan yang erat kembali seperti waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Tetapi satu-satunya cara itu adalah ketika Tuhan Yesus, ini Allah pribadi sendiri ya, karena kita harus tahu pada awal muasalnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sudah ada dari kitab Kejadian pada saat penciptaan. Di situ ada tertulis, ada baiknya kita, ya, kita menjadikan manusia. Berarti kan di sini bukan hanya aku, tetapi kita. Keberadaan Tuhan Allah di sini Tritunggal. Ini memang pelajaran Tritunggal ya. Kemudian ketika Tuhan sudah punya rencana, manusia sudah jatuh dalam dosa nih, tidak taat. Akibat tidak taat, dia jatuh dalam dosa, dibuanglah dari Taman Eden. Kemudian harus mengupayakan segala sesuatunya sendiri. Mencari makan dengan berkeluh kesah. Tadinya di Taman Eden dia bisa makan dengan tinggal ambil, makan, gitu kan. Air sudah tersedia, tetapi semuanya itu hilang karena manusia sudah berbuat dosa. Ketika sudah dibuang dari Taman Eden, hubungan manusia dengan Allah terputus, tidak intim lagi, tidak akrab lagi, ya, karena manusia berdosa. Ada ketakutan-ketakutan, ada hal-hal yang harus manusia ini gimana caranya ya supaya Tuhan ini mau menerima saya kembali. Nah, itulah ketakutan-ketakutan manusia. Inisiatif keselamatan itu berasal dari Tuhan Allah, bukan dari manusia. Ketika manusia berusaha untuk mencapai Allah kembali, ingin mendekat lagi kepada Tuhan lagi,
itu tidak akan bisa melalui doa, melalui rajin baca Alkitab, melalui rajin kita menjadi ahli Taurat atau kita menjadi dermawan, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa untuk menyelamatkan adalah pribadi Yesus Kristus yang turun ke dunia menjadi manusia, ya, menjadi sama serupa dengan manusia, menyelamatkan. Kok mustahil sih katanya? Kayak manusia ngomong gini, mustahil deh Tuhan jadi manusia. Iya, yang nggak mustahil itu adalah manusia berdosa, saya dan Anda. Kita semua berdosa dan kita layak untuk masuk neraka. Itu yang nggak mustahil, ya. Itu yang seharusnya. Tetapi Tuhan ingin membuat hal seperti itu beda. Tuhan sendiri punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Nah, Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus sudah datang. Dia dinubuatkan. Bahkan di agama-agama lain dia adalah sebagai Imam Mahdi, kemudian dia adalah sang terang, jalan lurus, itu sudah ada di kitab-kitab lain. Dan itu digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Tidak semua orang mau menerima dia. Hanya orang-orang yang memang benar-benar merasakan dia butuh juru selamat, dia datang kepada Tuhan, dia mengaku dosanya, bertobat. Setelah dia bertobat, Roh Kuduslah yang akan masuk di dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan manusia baru. Ketika dia menjadi manusia baru, dia lahir baru, Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Jadi tindakan-tindakan yang dia lakukan seperti berbuat baik, kemudian melakukan penginjilan, dia pelayanan, itu adalah respon dia terhadap keselamatan yang sudah didapat. Jadi keselamatan itu bukannya kita yang mengerjakan, tetapi keselamatan itu sudah kita dapat karena Yesus Kristus sendiri yang memberikannya secara cuma-cuma. Jadi kalau kita berbuat baik, itu adalah respon. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa manusia zaman sekarang malah membuat kejahatan? Ya, balik lagi bukan hanya manusia di zaman sekarang saja, tetapi dari zaman dulu, dari Kain dan Habel, Kain membunuh Habel, itu sudah membuat kejahatan, pembunuhan yang pertama. Jadi kalau mau dibilang sekarang, ya enggak juga, dari zaman dulu sudah ada, begitu Kak Yogi. Ya, manusia diberikan kebebasan, free will, kehendak bebas. Ketika dia diminta untuk taat, untuk mau menjadi umat Tuhan yang mengikuti aturan-aturan Tuhan, tetapi manusia itu kan seperti anak kecil, ya, dibilangin kamu nggak boleh gini, semakin dibilangin semakin ngeyel, semakin ingin mencari tahu. Kalau misalnya saya ngelawan, nanti saya gimana ya? Nah, itulah manusia free will-nya di situ. Tuhan nggak melarang, silakan aja. Kalau misalnya mau silakan, tapi saya akan tetap begini, saya nggak akan berubah, saya tetap mengasihi manusia. Begitu. Tuhan tuh seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu kita berdosa, tapi kita masih senang berbuat dosa, ya cepat-cepat bertobat. Tuhan itu masih ada di situ. Jangan sampai nanti ketika kita sudah selesai masa kita di dunia, kita baru mau bertobat, itu sudah terlambat. Jadi kalau memang kita sekarang tahu kebenaran itu apa, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan, cepat-cepat kita bertobat, kita minta Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam diri kita untuk memimpin kita, mengingatkan kita. Kalau kita ada salah, kalau kita ada hal-hal yang tidak baik, Roh Kudus yang akan mengingatkan. Kalau kita nggak mengerti firman Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada kita. Itu. Amin. Begitu, Kak Yogi. Seperti itu. Oke, nanti dimana. Nah, terus apa lagi Kak Mario? Ya, silakan Kak Rani, ada yang mau Kak Rani sharingkan? Silakan Kak. Kalau sharing, mungkin selama dari hari Selasa kemarin ya, aku udah sharing banyak. Kondisi aku kemarin memang lagi drop. Hari Senin aku ngambil doa puasa karena memang kayaknya ini perlu penguatan gitu. Kalau enggak aku bakalan drop. Hari Senin aku ambil doa puasa,
itu mulai dari Minggu malam, kemudian Senin sore itu ternyata memang badan saya benar-benar drop karena setelah saya ngurus kakaknya anak saya yang sulung, saya harus ngurus anak saya yang bungsu, dia gejalanya sama kakaknya ya. Kalau orang lain berpikir ya itu sudah positif kena COVID, tapi kalau saya berpikir ini hanya sekedar virus yang akan berlalu seperti itu. Kemudian saya pun kena gitu, sama kayak Kak Billy nih. Saya hari Senin malam tuh sudah mulai nggak enak, badan nggak enak. Malam subuh saya nggak bisa tidur, badan sakit kayak seperti dipukulin. Saya sampai gerasak gerusuk kayak gitu ya. Suami saya kan baru pulang tuh, saya mau bangunin nggak enak, ya udah nikmatin aja sendiri. Sampai saya bilang ini sakit apa sih, nggak enak banget gitu. Terus Selasa mulai demam 2 hari, Selasa Rabu saya demam, kepala juga sakit 2 hari. Nah hari Kamis ini sekarang nih ini sudah lebih baik, jauh lebih tenang. Tetapi ada lagi, dikasih lagi pagi-pagi saya bangun tidur, LBP saya kambuh. LBP itu low back pain. Saya punya masalah di tulang belakang dulu, sempat jatuh sebelum saya hamil. Ruas ketiga, lumbar 3 dan 2 itu dia tidak sejajar, jadi mungkin itu menjepit syaraf. Nah ini tadi dari pagi sampai tadi sore saya rebahan aja, posisi lurus di lantai. Jadi ya kondisi lagi batuk, belum ini, terus harus kayak gitu. Ketika batuk itu ketarik lagi tuh, aduh itu luar biasa nikmat. Jadi yang namanya nikmat itu luar biasa. Wow. Ya nggak apa-apa lah, habis ini kan kita masih harus banyak yang dikerjakan. Seperti kata Kak Lydia, mungkin Iya, ini saya iya. anggap hari sabatnya Oh, sahabat. Oh iya. hari sabatnya saya, jadi harus istirahat dulu. Ke depan memang banyak hal yang harus dilakukan seperti itu. Jadi saya bersyukur ketika saya kondisi benar-benar sudah mau sakit, saya bisa membawa pokok-pokok doa dari teman-teman KBS, Kak Mario, ya kemarin Kak Lydia, kemudian teman-teman semuanya, sama pergumulan dari Kak Ardo, Kak Putri juga. Semoga bisa semuanya diselesaikan dengan baik karena memang butuh support di situ. Kemudian tapi ternyata itu efeknya ke saya juga, jadi kurang sehat gitu badan. Dan bersyukur juga ketika kondisi saya sakit, anak-anak justru sudah sehat, anak-anak yang ngedoain. Yang lucunya ya anak masih TK ngedoain mamanya, dan doanya itu doa anak kecil itu apa ya, polos. Iya. Tapi bikin kita tuh, oh ya ampun, Tuhan pakai anak kecil untuk mendoakan mamanya, makasih gitu ya. Terhibur di situ, Tuhan kasih banyak hal, dan ternyata memang di sekeliling kita itu banyak hal yang harus disyukuri, banyak hal yang harus kita ucapkan terima kasih. Dan dalam kondisi kayak gini juga pelayanan kita jangan sampai kendor gitu. Saya memang 2 kali ibadah ini ya Kak Maria, saya off kamera. Iya, Karena nggak apa-apa Kak Rani. duduk rebahan nggak bisa dalam kondisi itu. Itu hari Selasa itu saya sambil rebahan, aduh Tuhan ini pusing banget, kepala saya sakit. Nggak tahu nih Kak Billy sambil tiduran atau sambil jadi memang tapi ya puji Tuhan sekarang sudah lebih baik, Tuhan kasih penguatan. Jadi buat kita semua, walaupun kondisi apapun, seberat apapun, kalau memang kita masih bisa atau kita masih mampu, ya kita, Kak Billy kasih icon ketawa lagi. Berarti ketahuan kita lagi sambil tidur Kak Billy. Bener apa betul?
Iya, jadi dalam kondisi apapun, kalau memang kita sempat untuk beribadah, doa bareng, kita memberikan penguatan bersama, nggak ada salahnya kita datang. Berkat kita banyak di situ. Saya merasa dikuatkan dengan kesaksian dari kakak-kakak semua yang memberikan semangat juga, memberikan penguatan juga. Bahkan dalam kondisi kayak begini, saya jelek banget ya suara saya. Kayak bebek, saya ngerasa kayak bebek suara saya. Tapi Iya, Kak. Kayak Kak Rani. tapi ya saya bersyukur ada KBS di sini. Jadi anak-anak saya sudah pulih. Jadi terima kasih untuk doanya Kak Mario, itu boleh dihapus. Kemudian anggota jemaat, ini kita baru dapat laporan sudah sembuh semua, puji Puji Tuhan. Tuhan, iya. Terus ya kalau dari saya sih udah itu aja, dan cukup gitu. Tuhan kasih yang terbaik buat semuanya gitu ya. Amin. Semangat semuanya. Kalau Iya. hari kemarin saya nggak bilang semangat, saya benar-benar lagi lemes, nggak bisa bilang semangat. Sekarang udah bisa ngomong. Semangat ya, makasih. Makasih, Tuhan Iya. berkati. Terima kasih Kak Rani, tetap semangat ya. Ya karena ini ganti-gantian ya, dari Mike, Mikael, terus ke Gabriel, terus malah sekarang ke Kak Rani. Ya memang sama sih seperti papa mama saya sama kakak saya itu kan satu rumah. Jadi kena semua, tapi puji Tuhan sudah mulai membaik ya, walaupun masih ada sih batuk-batuk pileknya, tapi secara umum sih hanya gangguan batuk pilek aja, tapi tidak ada gejala-gejala yang berat. Tapi puji Tuhan, saya percaya itu semua karena pertolongan doa daripada teman-teman yang ada di KBS. Saya berterima kasih, saya bersyukur sekali punya teman-teman yang mendukung kami, mendukung keluarga saya di dalam doa. Saya cuma bisa bilang terima kasih ya, dan saya tetap bersyukur. Saya juga ingin agar supaya kakak-kakak juga yang sedang dalam pergumulan, Tuhan Yesus berikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus buka jalan supaya pergumulannya semuanya itu bisa dipulihkan. Karena saya percaya bahwa setiap pergumulan itu pasti, kalau kita tetap percaya sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, pergumulan itu pasti ada expire-nya, ada masa kadaluarsanya. Jadi yang penting kita tetap percaya aja, kita tetap pegang teguh, tetap setia sama Tuhan, pasti pergumulan itu akan kadaluarsa ya. Amin ya, kesembuhan untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin saya tambahkan sedikit nanti buat Kak Yogi ya. Jadi Kak Yogi, kalau soal lahir baru itu betul tadi yang dijelaskan Kak Rani ya, bahwa orang yang sudah bertobat kemudian dia memberi dirinya dibaptis, itu dia sudah dibaptis. Itu bukan waktu kecil ya, enggak. Kalau kecil itu namanya penyerahan. Kalau dibaptis itu kita secara sadar, kita mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan kita secara sadar ingin dibaptis. Ya, baptisnya setelah itu dibaptis, yaitu kita sudah lahir baru. Kita namanya sudah bertobat. Kita ambil komitmen untuk mau mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Nah, pertanyaannya, mengapa manusia zaman sekarang malah membuat kejahatan? Ya, tadi Kak Rani juga sudah jawab, kejahatan itu sudah ada dari dulu. Mengapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kalau manusia dulu Adam dan Hawa nggak jatuh di dalam dosa, kita enak sekarang, nggak perlu ada sakit penyakit, nggak perlu kerja, ya semuanya tinggal dinikmati. Tapi karena sayangnya Hawa dan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, ya kejahatan itu akan terus ada. Bahkan mungkin ya kejahatan itu akan terus semakin bertambah banyak. Ya, kalau saya baca di
2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di sana Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi, semakin hari kejahatan ini akan semakin bertambah banyak, Kak Yogi. Ya, tadi makanya Ibu Lydia bilang, ya, kita harus kuat karena kita ini adalah gandum. Tetapi anak-anak yang berbuat jahat itu adalah lalang. Nah, nanti suatu saat gandum dan lalang ini memang tumbuh bersama, tetapi suatu saat gandum dan lalang ini akan dipisahkan. Ya, gandum akan menikmati hasilnya, tuaiannya, makan gandum ya seperti itu. Sedangkan lalang yang sudah tidak ada gunanya itu akan dibakar, ya, itu akan dibakar. Gandum akan dikumpulkan dalam lumpung, kemudian mungkin mau dibikin roti gandum atau mau dibikin apa, itu peribahasa ya, maksudnya bukan peribahasa, perumpamaan, maaf. Artinya gandum itu menggambarkan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tetap setia sama Tuhan. Sedangkan lalang ini, mereka itu ada di sekitar kita. Bahkan di gereja kita pun ada ya, itu pasti ada ya. Entah itu ya pasti dalam jemaat itu ada, bisa juga dalam pelayan Tuhan, bisa juga ada ya. Jadi segala sesuatunya itu tidak mungkin tidak ada ya. Karena firman Tuhan sudah berkata hal seperti itu. Oleh karena itu, apa yang menjadi tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia, ya. Dan yang paling penting, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita, Kak Yogi, ya. Itu di Filipi 2 ayat 12. Nah, Kak Yogi ini kan punya konten, ingin berbagi konten di sosial media nih ya, Kak Yogi punya kerinduan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Lakukan itu Kak Yogi, tapi lakukan itu dengan betul-betul karena perenungan pribadi Kak Yogi. Bagikan itu, sharingkan itu, supaya orang tahu kebenaran tentang firman Tuhan. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tetap semangat untuk menjadi berkat untuk orang lain. Tetap kerjakan keselamatan itu. Jadi kita bukan hanya menerima keselamatan, so far sudah cukup, kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Ya, saya malah ragu orang-orang seperti ini, mereka akan mendapat upahnya atau bahkan mungkin mereka nggak akan mengalami yang namanya rapture ya. Saya malah ragu ya seperti itu. Mereka bisa mengalami rapture. Tapi orang-orang yang mereka sudah diselamatkan, mereka mengerjakan keselamatannya, mereka sungguh-sungguh meneladani apa yang firman Tuhan katakan, mereka lakukan itu, mereka inilah yang nanti akan mendapatkan keselamatan. Tetapi satu-satunya keselamatan kita hanya melalui Tuhan Yesus, ya. Jadi itu Kak Yogi, tetap semangat Kak Yogi, ya. Kalau Kak Yogi sudah bertobat, sudah menerima Tuhan Yesus, ya Kak Yogi harus tetap konsisten. Ada kalanya ya saya juga seperti saya akui kadang kita ada di masa yang misalnya lagi agak males, apinya mungkin lagi menurun, ya seperti itu ya. Tetapi kita harus jangan terus menurun. Kita harus minta Tuhan, tolong bangkitkan saya lagi. Nah, seperti komunitas ini, itulah menggambarkan bagaimana kita saling menyemangati. Ya, satu contoh seperti kayu bakar. Kalau kayu bakarnya cuma satu, skalanya ya kecil. Tapi kalau dia ditumpuk sama kayu bakar yang lain, maka dia akan menyala
besar. Nah, seperti itulah kita. Itulah gunanya kita bersekutu, kita berkomunitas, kita saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Tentu dengan memberikan yang satu dengan lainnya kekuatan, memberikan pegangan dalam doa, kita saling menyemangati. Ya, seperti itulah gunanya persekutuan. Jadi kita bukan hanya beribadah di gereja dalam 1 minggu 1 kali, tapi kita juga punya persekutuan. Mungkin ada dari gereja lokal teman-teman sendiri punya kegiatan ibadah, ikuti itu ya. Atau ada ibadah dari komunitas ini, ikuti itu. Itu untuk memberikan kita makanan rohani terus. Jadi kita bukan butuh makanan jasmani, tetapi kita juga butuh makanan rohani. Itu saja mungkin, mohon maaf kalau saya kepanjangan menjelaskannya. Mudah-mudahan Kak Yogi bisa mengerti, memahami, ya, tetap semangat Kak Yogi, ya. Kak Yogi ini masih muda lagi ya. Harusnya anak-anak muda, generasi muda ini mereka harus lebih semangat ya. Saya lihatnya kalau di tempat saya itu ya anak-anak mudanya semangat ya. Tapi kadang-kadang anak muda juga kalau diajak online ada yang mereka lebih senang onsite gitu ya. Tapi ya kita harus tetap semangat ya. Nah, oke. Terima kasih buat pertanyaannya Kak Yogi. Terima kasih juga sharingnya Kak Rani. Terima kasih sharingnya juga Kak Putri bersama Kak Ardo. Terima kasih untuk Kak Billy ya yang sudah bersharing pada malam hari ini. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Mau nambahin? Sedikit. Oh iya, boleh. Ibu Lydia mau nambahin. Boleh, Itu silakan. tadi yang pertanyaan. Oh, pertanyaan Kak Yogi. Ya, silakan. Gimana? Oh, pertanyaannya, apakah kita sekarang sudah menjadi manusia yang baru? Apakah kita sekarang sudah menjadi manusia baru? Kalau manusia yang baru itu kan manusia yang Shalom Kak Yogi, dengar nggak ya? Dengar. Bicara agak keras sedikit. Oh, kalau manusia yang baru itu tadi sudah disampaikan ya, manusia yang sudah bertobat. Artinya manusia yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau ditanya apakah kita sekarang sudah menjadi manusia yang baru, itu kembali ke pribadi masing-masing. Itu hanya Tuhan dan pribadi orang itu yang tahu. Jadi diuji sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi orang lain juga bisa melihat kalau orang itu udah manusia baru atau belum. Artinya mereka bisa melihat dari buah yang dihasilkan gitu. Karena buah itu kan mencerminkan pohon yang baik, pasti buahnya baik. Jadi kalau manusia itu udah baru, pasti ada buah-buah yang dihasilkan dari manusia baru ini. Seperti buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang ke-9 itu. Terus, kenapa manusia zaman sekarang malah membuat kejahatan? Nah, manusia baru ini juga bisa jatuh lagi kalau tidak berjaga-jaga, nggak sadar atau nggak berjaga-jaga. Nah, kalau manusia zaman sekarang malah membuat kejahatan, bisa jadi manusia itu belum menjadi manusia baru. Jadi dia belum dipimpin oleh Roh Kudus atau belum menerima Tuhan Yesus, otomatis dia pasti akan membuat kejahatan karena dia nggak tahu kebenaran. Hidupnya masih dikuasai oleh egonya sendiri. Bukan Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidupnya. Kemudian kalau misalnya orang udah lahir baru tetapi masih berbuat jahat, kayak gitu misalnya dia, kalau menurut aku tuh kalau udah lahir baru, benar-benar lahir baru, Tuhan udah menguasai hidupnya, dia udah nggak berbuat jahat lagi karena Tuhan yang berkuasa. Tetapi kalau dia tidak berjaga-jaga, iblis itu seperti apa ya? Kalau dibilang di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 itu, mengaum-ngaum. Kita harus sadar dan berjaga-jaga karena lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis tuh nggak akan diam, apalagi kalau sama orang yang taat. Kalau sama orang yang jahat mungkin dia udah jadi sama dengan dia ya. Jadi udah nggak berbahaya gitu. Tetapi justru orang yang dekat sama Tuhan tuh yang harus terus berjaga-jaga, jangan sampai kita tuh dipengaruhi gitu sehingga kita malah jatuh, kayak gitu sih mungkin ya. Karena memang pada awalnya dulu itu iblis itu kayak kita manusia, anak-anak Tuhan itu seperti
makanan ya kali buat iblis itu. Jadi dia tuh mau memakan anak-anak Tuhan itu gitu, seperti makanan. Memangsa. Jadi kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Kita harus, makanya Tuhan bilang berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga terus. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Iya, baik. Jadi itu mungkin tambahan dari Ibu Lydia, Kak Yogi, tetap semangat. Kalau sudah lahir baru, tetap berdoa, berjaga-jaga. Ya, itu kunci kita untuk tetap menyalakan api kita. Ya, tetap beribadah, tetap bersekutu. Ya, baca firman. Ya, praise and worship boleh lakukan di rumah atau misalnya tidak punya alat musik, bisa dengar dari YouTube atau apa ya. Itu untuk membuat kita itu terus terjaga di dalam Tuhan, sehingga kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Ya, namanya iblis itu kan gak suka kalau anak-anak Tuhan itu terus-menerus hidup kudus ya. Dia ingin menarik, tapi ya kita harus kuat. Kita punya senjata, perlengkapan senjata Allah. Nah, pakai itu ya untuk melawan iblis supaya mereka tidak bisa menggoda kita. Oke, itu Kak Yogi, dan karena waktunya sudah jam 9:15, kita akan akhiri ibadah kita. Mungkin ada ini, kalau nanti saya akan doakan Kak Rani, Kak Billy yang sedang sakit, kemudian pergumulan keluarga dari orang tua Kak Ardo. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang ingin didoakan juga, dari Kak Yogi mungkin, atau dari yang lain. Silakan Kak Yogi. Ada yang ingin dibawa dalam doa? Atau kita rindu deh. Kak Mario. Ya, gimana Kak Rani? Yang lagi perang. Yang Oh, lagi perang. Rusia sama iya, Rusia sama Ukraina. Iya. Oke. Dari Kak Yogi, adakah karena doakan saya susah bergumul dan terus melakukan dosa? Oke, berarti sekarang posisi Kak Yogi ini ya, masih melakukan dosa ya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rani, oleh Ibu Lydia, ya. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan, saya sudah bosan dengan semua yang saya lakukan. Ya, saya mau hidup lahir baru, saya mau hidup untuk Tuhan, saya mau mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Ya, jangan mau ditipu sama iblis. Ya, iblis itu hanya akan membunuh dan membinasakan kita. Ya, dia mencari pengikutnya sebanyak-banyaknya untuk nanti dibakar di api neraka untuk selama-lamanya, ya. Jadi ingat bahwa kita selama masih diberikan Tuhan nafas kehidupan, kita pergunakan kesempatan itu untuk mari lahir baru, bertobat. Kita hidup untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Jangan nanti sudah terlambat, ya, kita misalnya itu terus kita mau bertobat sudah nggak bisa lagi ya. Sama seperti yang perumpamaan yang orang kaya dengan Lazarus itu, ya udah nggak bisa ya, karena sudah mati. Tapi kalau selama kita masih hidup, ya Kak Yogi, saya pernah masuk ibadah lain tetapi tidak menyembah Allah lain. Itu dosa yang saya lakukan dulu. Oke, jadi Kak Yogi berdoa tidak usah Kak Yogi bingung-bingung ya berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya, ya, mampukan saya agar saya bisa lahir baru, ya. Roh Kudus nanti akan bekerja. Keselamatan itu bukan karena kekuatan kita ya, tapi keselamatan itu anugerah daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu memanfaatkan anugerah itu supaya Kak Yogi boleh lahir baru. Nah, ini Kak Rani kayaknya mau menambahkan, Kak Rani? Aku mau nambahin aja. Ya, Ini silakan. Kak, ketika kita mau ingin berubah dari manusia lama menjadi manusia baru, itu terkadang kita tidak bisa melakukan sendiri. Tapi kita butuh ada orang lain yang bisa kita anggap sebagai mentor rohani kita,
yang bisa menolong. Jadi akan memantau pertumbuhan rohani kita. Kalau kita Ya. buat hal-hal yang buruk lagi, dia nanti yang akan menegur. Seperti itu Kak Yogi. Atau misalnya Kak Yogi nih, bilang sama mentornya, saya habis bikin ini lagi, gimana? Nah, mentor itu nanti akan kasih tahu kamu harus lakukan apa. Itu yang harus kamu cari dulu. Mungkin nanti di gereja kamu cari siapa yang bisa jadi mentor rohani kamu, yang bisa menuntun kamu supaya bisa berubah ya, bisa mengajarkan kamu hal-hal yang baik. Kemudian selalu ingat ketika kita sudah menjadi manusia baru, itu ibarat kita mengenakan pakaian baru. Pakaian kita yang lama jangan kita kenakan di dalam, tapi kita buka pakaian lama, kita kenakan pakaian baru. Kalau kita kenakan pakaian lama di dalam, kita kenakan lagi pakaian baru lagi di luar, itu akan apa jadinya nanti dilihat orang. Tetapi kalau kita sudah menjadi manusia baru, pakaian lama itu yang sudah usang, yang sudah buruk, yang sudah tidak bagus, dibuang, kita pakaikan pakaian yang baru. Kita ketika menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bertobat, ya, terima Tuhan Yesus, Tuhan nanti akan mengubahkan kita, memberikan Roh Kudus supaya kita terus-menerus diingatkan, supaya kita terus-menerus diperbarui. Dan ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, itu ada hal yang nanti Kak Yogi juga akan merasakan, namanya cinta mula-mula. Kemudian ada lagi kita maunya tetap diam di dalam hadirat Tuhan, nggak mau membuat Tuhan sedih. Ada saatnya seperti itu, sama seperti kalau kita jatuh cinta sama orang, kita ingin melakukan yang terbaik. Nah, itu manfaatkan waktu seperti itu dengan sebaik mungkin, karena nanti ada saatnya ketika kita ada masa-masa jenuh ya, terus ketika kita ada yang mengajak kembali melakukan dosa, kita sudah punya pegangan nih, kita sudah punya kekuatan sendiri. Oh ya, di dalam Tuhan tuh kita pasti akan kuat. Bentuk komunitas apa nih? Oh, oke. Kalau tidak ada mentor, di sini ada Kak Mario, ada Kak Billy, Kak Rani. Usahakan kalau kalau untuk PA untuk segala macam bisa, tetapi kalau ada yang sifatnya itu lebih ke konseling, itu lebih bagusnya pria-pria, wanita-wanita seperti itu supaya tidak salah memberikan input nantinya. Kayak gitu. Ya Kak Yogi tetap semangat, bisa hubungin Kak Mario atau Kak Billy atau siapapun yang ada di komunitas di WA group tuh, komunitas biji sesawi, coba lihat di situ ya. Kalau kita mau bertumbuh bersama, ayo tumbuh bersama bareng-bareng. Jadi saling nguatin, saling kita bertumbuh bareng, bertumbuh bersama. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah kasih ke kita itu kita simpan sendiri, nggak boleh. Ya. Kita harus Kak Billy sudah siap? Kak Billy gimana? Masih pusing ya? Cepat sembuh Kak Billy. Gitu aja Kak Mario. Iya. Ya. Oke, terima kasih Kak Rani. Ya, baik Kak Yogi. Ya, nanti saya masukin Kak Yogi di grup WhatsApp kita ya. Di grup WhatsApp komunitas biji sesawi. Nanti kalau Kak Billy lagi. Kak Yogi ingin bertanya-tanya ya, atau ingin minta didoakan, atau ada segala sesuatu yang membingungkan ya, Kak Yogi bisa nanya, bisa ke saya, bisa ke Kak Billy, atau ke Kak Ardo misalnya, ya, atau teman-teman yang lain, ya, bisa ya. Tapi kalau mau konseling, ya bisa. Kalau misalnya Kak Yogi punya kerinduan untuk dikonselingi, ya, kemudian ingin bertobat sungguh-sungguh, ya nanti
kita bisa bantu, ya. Kita semua bisa bantu. Oke. Semangat Kak Yogi ya. Ini saya percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati Kak Yogi untuk supaya Kak Yogi ini mau meninggalkan semua kehidupan lama Kak Yogi, ya. Dan Kak Yogi ingin menjadi berkat buat keluarga, buat sesama, semua untuk kemuliaan Tuhan. Oke, baik. Kita akan tutup doa pada ibadah kita malam hari ini, ya. Nanti saya akan doakan buat Kak Rani dan Kak Billy yang sedang sakit, Kak Ardo dan Kak Putri, dan juga untuk Kak Yogi. Ya, mari sama-sama kita merendahkan hati kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh berbagi, bersharing satu dengan yang lainnya, boleh berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami bagikan, apa yang kami sharingkan pada malam hari ini, itu boleh menjadi perenungan bagi setiap kami. Bahkan boleh memberikan kami hikmat dan pengetahuan yang baru, sehingga itu boleh memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa setiap perkataan, setiap sharing yang kami bagikan pada malam hari ini, itu bukan perkataan kami sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang campur tangan dalam setiap sharing kami, dalam setiap perkataan-perkataan kami, sehingga menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi penuntun dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini atas perlindungan, atas penyertaan, atas berkat-berkat Tuhan yang berlimpah yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kami yang buruk, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Apalagi kami adalah anak-anak yang Engkau sangat kasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa, kami mau mengucap syukur terlebih dahulu Tuhan, untuk kesembuhan daripada anak kami Gabriel, anak dari Kak Rani, yang boleh mengalami kesembuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sungguh baik, Tuhan boleh memberikan kesehatan, pemulihan bagi Gabriel dan juga kakaknya Michael ya Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang bersyukur bahwa Tuhan yang memberikan kesembuhan ini buat mereka. Mereka boleh menjadi semakin takut akan Tuhan, semakin taat sama Tuhan, dan menjadi anak yang dengar-dengaran bagi kedua orang tuanya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk teman-teman gereja daripada Kak Ani yang sudah mengalami kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pemulihan itu terus Engkau kerjakan. Bahkan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Kak Rani dan Kak Billy yang sedang terbaring sakit Tuhan. Kami percaya bahwa ini hanya sakit flu dan batuk biasa. Kami tidak mau mengimani bahwa ini adalah COVID-19, tapi kami percaya ini hanya sakit biasa Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mau perkatakan firman-Mu, bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, kesembuhan itu sudah terjadi bagi Kak Rani dan juga Kak Billy. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Tidak ada satupun firman-Mu yang meleset Tuhan. Semuanya ya dan amin. Kami pegang teguh firman itu, kami pegang teguh janji-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa saudara kami, keluarga rohani kami, Kak Rani dan Kak Billy, sudah menerima kesembuhan untuk segala sakit penyakitnya, sudah disembuhkan. Kami juga memohon kiranya Roh Kudus Engkau curahkan bagi Kak Rani sekeluarga dan juga Kak Billy, sehingga ada damai sejahtera di dalam hati, di dalam pikiran mereka,
Mereka boleh tetap bersyukur bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Kak Rani, suaminya yang sedang bekerja, Tuhan berkati, jauhkan dari segala sakit penyakit. Berkati juga Kak Billy Tuhan, untuk pekerjaannya, kerinduannya untuk membuka les. Kiranya Tuhan, Engkau yang tahu paling terbaik untuk kehidupan Kak Billy ini. Engkau yang menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencanamu. Itulah yang terjadi pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Ardo dan Kak Putri yang pada malam hari ini hadir bersama-sama kami. Kami tahu kerinduan hati mereka. Mereka ingin lebih lagi mau Tuhan pakai sebagai penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat keluarga Kak Ardo dan Kak Putri ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mencurahkan hikmat-Mu, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, Engkau mencurahkan tuntunan-Mu, sehingga keluarga ini semakin melekat hanya pada Engkau, pokok anggur yang benar ya Tuhan. Dan mereka boleh semakin merasakan tuntunan Tuhan yang luar biasa, sehingga ada pemulihan, ada kemenangan yang boleh terjadi bagi kehidupan keluarga Kak Ardo dan juga Kak Putri. Secara khusus juga kami berdoa untuk keluarga orang tua daripada Kak Ardo, yaitu papa dan mamanya dari Kak Ardo. Kami berdoa Tuhan, Engkau menanamkan hati yang lembut, Roh Kudus boleh Engkau curahkan di dalam hati yang keras, sehingga mereka boleh dilembutkan, mereka boleh menerima anugerah keselamatan, mereka boleh menerima pengampunan, mereka boleh sungguh-sungguh merasakan lawatan dahsyat daripada Roh Kudus, sehingga mereka boleh diubahkan, mereka boleh saling mengampuni, saling memaafkan, mereka boleh kembali menjadi satu kesatuan, seperti Engkau sudah mengizinkan mereka bersatu, maka tidak ada satupun juga yang boleh memisahkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga besar daripada Kak Ardo, orang tua Kak Ardo, orang tua Kak Putri, dan semua rencana dari keluarga Kak Ardo dan Kak Putri ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi masa depan, bagi Kak Ardo dan Kak Putri bersama keluarga besarnya Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami Yogi Manurung ya Tuhan yang berada di Medan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Kak Yogi Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada sedikit kerinduan yang ada di dalam hati Kak Yogi. Dia ingin berubah, dia ingin semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Bahkan dia ingin hidupnya itu boleh diubahkan menjadi berdampak, boleh dipakai Tuhan, boleh menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan, generasi muda yang sungguh-sungguh militan, bekerja buat ladang Tuhan. Karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, curahkanlah penuhi hati daripada Kak Yogi Tuhan. Pakailah dia Tuhan, putuslah dia untuk menjadi anak-Mu ya Tuhan, yang mau Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi keluarganya, bagi sesamanya, dimanapun Engkau tempatkan dia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala kuasa kegelapan, segala intimidasi iblis, segala roh-roh jahat, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, segala sesuatu yang tidak berasal daripada-Mu. Malam ini juga kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak dari kehidupan Kak Yogi ya Tuhan. Dan biar dia boleh menjadi anak-Mu yang taat, yang dengar-dengaran, yang menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan,
berikan kesehatan, berikan damai sejahtera dan sukacita buat Kak Yogi sekeluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan di komunitas Biji Sesawi ini ya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Sekiranya ada yang sedang sakit pada malam hari ini, kami berdoa untuk Kak Eli Tuhan dalam pemulihan COVID-19 bersama saudara-saudaranya. Kami juga berdoa untuk Kak Christian yang sedang pemulihan dari sakit asam uratnya Tuhan. Kami berdoa setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak kami ketahui. Adik Elasar juga Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan mujizat kesembuhan bagi setiap mereka yang mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami curahkan kuasa kesembuhan terjadi atas kehidupan setiap mereka ya Tuhan. Yang sedang ada di dalam pergumulan Tuhan, baik itu pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, baik itu pergumulan pekerjaan, pendidikan, apapun pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mencurahkan kekuatan, Engkau mencurahkan kesabaran, Engkau mencurahkan pengharapan baru, sehingga mereka di dalam Engkau boleh menerima pengharapan yang baru. Mereka boleh percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, mereka akan menjadi pemenang Tuhan. Segala pergumulan itu ada batas waktunya Tuhan. Kami percaya bahwa di balik pergumulan yang mereka hadapi, ada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan atas setiap pribadi lepas pribadi di dalam komunitas Biji Sesawi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati komunitas ini Tuhan. Kiranya komunitas ini boleh terus semakin hari, semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin melekat kepada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh, hidup kami boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi saluran untuk menyelamatkan orang lain yang belum diselamatkan ya Tuhan. Hidup kami boleh berdampak, berbuah, lebat, semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga kami. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalam tidur kami. Sehingga kami boleh bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang kuat. Kami boleh menjalani aktivitas kami bersama dengan penyertaan daripadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan berpisah untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa dan ucapan syukur kami ini kepada Bapa di surga hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Rani, Kak Ardo dan Kak Putri. Terima kasih banyak. Kak Billy, terima kasih. Tuhan berkati. Kak Yogi, terima kasih banyak ya. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Selamat beristirahat. Shalom. Shalom.